Lanjutkan di Yohanes pasal 4 ya. Kemarin kita sudah belajar panjang lebar tentang perempuan Samaria yang hidupnya boleh dikatakan rusak, kacau ya, Saudara. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa ubah. Ya. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa ubah, dan bukan hanya itu, bisa dipakai sebagai alatnya. Nah, ini yang luar biasa ya. Sampai dikatakan seluruh kota Samaria itu mengenal Kristus, saudara-saudara. Nah, ini gara-gara satu orang ya, saudara, yang sudah diubahkan. Nah, kalau kita lihat di Yohanes pasal 4 itu, kita ngulang sebentar ya, ayat 28 itu penekanannya setelah bertemu dengan Kristus meninggalkan hidup lamanya ya. Di situ dikatakan tempayannya ditinggalkan, tuh maknanya ya kehidupan lamanya itu ditinggalkan, saudara. Ya, hidup lama yang seperti apa? Memiliki lebih dari 5 suami. Wah, ini kan luar biasa ya, poliandri ya, saudara-saudara ya. Ini kan luar biasa. Tapi kita melihat di mata Tuhan, orang berdosa yang mau berubah dan bertobat, ya Tuhan akan menerima dan Tuhan akan memakai dia. Nah, jadi kalau kita boleh renungkan siapa diri kita, saudara, mungkin lebih baik dari perempuan Samaria atau lebih buruk dari perempuan Samaria. Kalau kita berubah, bertobat ya, ketemu Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan bisa ubahkan kita. Nah, ini poin penting ya, saudara. Nah, setelah itu pergi ke kota Samaria, jadi ada tindakan, saudara, kemudian bersaksi pengalaman pribadinya setelah bertemu dengan Yesus. Wah, ini yang luar biasa. Di mana Yesus sudah mengubah hidupnya, ya mengampuni dosanya, kehidupan lamanya tidak diperhitungkan. Nah, itu yang dia ceritakan kepada orang lain. Hanya Kristus yang bisa mengubah. Ya, perempuan ini bersaksi bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia, ya, bagian terakhir ya dikatakan. Sampai Tuhan mengatakan ladang itu telah menguning. Nah, ini alasannya. Kenapa bersaksi ladang telah menguning? Ya, ini figuratif, saudara. Ladang penginjilan maksudnya, ya, telah menguning dan matang. Jadi jiwa-jiwa yang siap dituai itu. Jadi perlu banyak pekerja sebenarnya, saudara. Nah, kita dimanapun berada, ya kita bagaikan penyabit-penyabit gandum itu, ya penuai-penuai, saudara, jiwa-jiwa, ya rekan-rekan atau siapapun yang belum mengenal Tuhan. Oke, lalu hasil penginjilan wanita Samaria, banyak orang Samaria percaya Yesus. Kemudian dikatakan lebih banyak lagi orang Samaria yang percaya, dan disimpulkan terakhir di situ, orang Samaria telah mendengar dan tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, ini poin penting ya. Ini keunikan dari ajaran Kristen, ajaran Alkitab, saudara. Ya, tidak ada tokoh lain atau siapapun yang mengklaim dirinya juru selamat. Dan diakui oleh banyak orang bahwa Yesus adalah juru selamat ya. Coba Bapak Ibu boleh cari ya, teliti, selidiki siapa yang berani mengatakan akulah juru selamat. Enggak ada, saudara. Ya, enggak ada. Jadi karena Yesus adalah Tuhan Allah, ya kita bisa lihat yang menyatakan diri kepada manusia, kepada dunia bahwa dia adalah juru selamat. Nah, jadi kita boleh merenungkan betapa bersyukur kita boleh beriman, percaya kepada Yesus ya. Nah, Yesus tidak memandang orang, ya siapapun bisa dipakainya. Oke, itu yang pasal 4 kemarin. Ya, kita lanjutkan di pasal 4, Injil Yohanes ayat 54 dan itu ya, pasal 4 ayat 46 sampai 54. Saudara. Nah, di situ dijelaskan tentang mujizat Yesus yang kedua. Jadi yang pertama masih ingat, air tawar menjadi air anggur ya, di pernikahan di Kana. Lalu mujizat yang kedua ini, saudara. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Tertulis juga di Lukas 7 ayat 1 sampai 10, Matius 8 ayat 1 sampai 13. Ya, ini kisah yang sama tertulis di kitab 3 Injil itu. Coba kita baca dulu Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 ya.
Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 7, saudara, ketika disebut percaya, ini beriman dan disebut imannya besar, saudara. Nah, makanya saya beri judul saja, Yesus heran atas iman yang besar. Nah, di Alkitab hanya ada dua yang disebut punya iman yang besar. Yang pertama, pegawai istana atau perwira Kapernaum, perwira Romawi, ya, bukan orang Yahudi, saudara. Coba lihat Lukas, bukan pasal 1, pasal 7 ya ini, saudara. Ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, perkataan pegawai istana atau perwira itu. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, yang kedua, wanita Siro-Fenisia. Ini orang Yunani. Jadi sekali lagi bukan orang Yahudi. Dalam Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus heran atas iman yang besar. Nah, kita lihat, saudara, apakah ada ukuran iman? Ya, walaupun tidak ada definisi, tapi kita bisa melihat tokoh-tokoh yang ditulis di Alkitab itu, ya, kita boleh simpulkan. Yang pertama itu ada iman yang teruji, ya, seperti Abraham, Ayub. Bapak Ibu bisa pelajari melalui ujian-ujian, ya, saudara. Bapak Abraham itu yang luar biasa di Kejadian 22, ketika disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak itu. Nah, dia mau lakukan. Kenapa? Jawabannya ada di Ibrani pasal 11, saudara. Ya, walaupun Abraham mengorbankan anaknya mati, maka di Ibrani 11 itu mengatakan apa? Aku percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Jadi kalau waktu itu Ishak disembelih lalu mati, Allah akan membangkitkan dia. Itu imannya Abraham. Ya, tapi memang belum pisau itu mengenai anaknya, malaikat Tuhan sudah berkata stop. Ya, saudara, itu Abraham. Lalu Ayub, ya, ujian segala macam, ya, ada 7 ujian kalau nggak salah, ya. Kita bisa lihat di situ secara fisik, sosial, mental, ya, materi. Kalau Bapak Ibu lihat, hilang dalam sekejap, musnah dalam sekejap. Ya, makanya sebenarnya itu pelajaran yang sangat bagus, bahwa yang ada di dunia, ya, saudara, tidak bisa dijadikan andalan, karena suatu saat bisa habis, bisa lenyap, bisa musnah, ya, saudara. Maka yang terus ada itu apa? Iman sebenarnya. Ya, walaupun semuanya habis, semuanya lenyap, ya, iman itu masih ada, dan Tuhan menilai orang seperti ini benar-benar teruji, saudara. Makanya yang pertama iman yang teruji, seperti Abraham, Ayub. Yang kedua iman yang besar, perwira Kapernaum dan wanita Fenisia tadi. Lalu yang ketiga ada iman yang kecil. Nah, bahasa Inggris menerjemahkan little faith, ya. Itu Matius 6 ayat 30 itu dikatakan, hei kamu orang yang kurang percaya. Jadi murid-murid Tuhan dikatakan orang yang kurang percaya, terjemahan bahasa Inggris dikatakan little faith, imannya kecil. Ya, kenapa dikatakan kurang percaya atau imannya kecil? Khawatir di situ konteksnya. Betul ya, Bapak Ibu?
Khawatir tentang apa? Makanan dan pakaian. Ya, kalau kita lihat di situ, makanan, minuman, pakaian. Jadi sebenarnya itu nggak bisa kita khawatirkan. Buktinya apa? Walaupun orang berkata nggak punya uang, tetap bisa makan. Ya, nggak punya baju banyak, tetap punya baju. Betul ya, saudara? Terus nggak punya rumah, katakanlah, tetap tinggal dalam rumah. Ya, mau kontrak atau mau kos yang jelas, tetap tinggal dari rumah. Tidak tinggal di bawah jembatan. Ya, itu sebenarnya yang Tuhan ajarkan kepada orang percaya soal 3 hal ini, ya makan, minum, pakai, ya tempat, ya saudara, tinggal, ya itu nggak perlu dikhawatirkan. Ya saudara, ini penting. Ya, nggak boleh yang lain-lain. Kalau yang lain-lain Tuhan nggak membicarakan itu. Tapi kebutuhan pokok, ya primer, saudara, sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Sampai Tuhan memberikan perumpamaan tentang burung, ya toh, burung yang di udara. Nah, bukan burung dalam sangkar atau burung dalam saudara, tempatnya itu ya. Burung di udara, artinya burung itu terbang. Ya toh, yang tidak menanam tapi dia menuai, tidak menabur tapi dia tetap dipelihara, diberi makan. Nah, artinya kalau kita sepanjang hidup masih bekerja, berusaha, ya sebenarnya masih bisa makan, minum, pakai sebenarnya. Lalu yang keempat ada iman sebesar biji sesawi. Ya, terjemah literal bukan sebesar tapi seperti biji sesawi. Artinya apa? Biji itu kecil tapi hidup dan setelah itu bertumbuh. Jadi ukuran iman yang keempat sebenarnya iman yang terus bertumbuh, iman yang hidup, saudara. Ya, nah jadi kita lihat iman yang besar itu apa? Ya, mungkin kalau di luaran sana berkata selama bisa melakukan mujizat, nah itu iman yang besar, katanya begitu ya, saudara. Spektakuler, yang hebat-hebat itu iman yang besar. Tapi di mata Tuhan tidak. Ya, iman yang besar itu adalah iman yang hidup, iman yang terus bertumbuh, tidak melakukan mujizat. Kenapa? Karena perwira Kapernaum dengan wanita Venesia itu tidak melakukan mujizat, tapi justru Tuhan memuji mereka dengan sebutan iman yang besar, saudara. Oke, kita lihat iman yang hidup dan yang bertumbuh ya seperti biji sesawi itu ya, bukan sebesar, seperti, saudara, kecil soalnya. Ya, kalau sebesar biji sesawi kan kecil. Jadi disebut seperti, artinya iman yang hidup dan bertumbuh. Nah, tandanya apa? Sederhana Bapak Ibu. Kapan perwira itu dikatakan punya iman yang besar? Kapan saya dan saudara juga dikatakan punya iman yang besar? Ketika kita melihat punya anak. Terjemah kitab yang lain. Terus di Yohanes tadi punya hamba. Loh, kok bisa hamba, kemudian bisa anak? Ya, ini terjemahan dari kata Yunani ya Bapak Ibu. Itu bisa diterjemahkan hamba, bisa diterjemahkan anak. Ya, jadi tidak masalah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sudah tinggal lama dalam keluarga itu. Kalau saudara punya pegawai ya yang bekerja lama di tempat Bapak Ibu, kan sudah dianggap seperti keluarga sendiri, saudara sendiri. Ya, punya asisten rumah tangga yang sudah lama sekali tinggal, dari muda sampai tua. Memelihara anak kita dari bayi sampai anak kita punya anak lagi. Ya, masih ada orang-orang yang seperti itu ya, saudara. Itu kan sudah dianggap seperti keluarganya. Makanya boleh disebut anak, boleh disebut hamba di situ. Dan dikatakan perwira ini menghargai, ya, peduli di situ dikatakan. Nah, saudara, di 1 Timotius 5:8, nah itu ada istilah murtad. Ya, jadi murtad itu sesuai ayat itu ya, saudara. Artinya itu tidak setia, apistos itu tidak setia terhadap anggota keluarganya. Ya, tidak peduli menghargai anggota keluarganya. Itu disebut murtad, saudara. Ya, jadi orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, ya, yang nggak peduli ya keluarganya, maka itu disebut murtad. Nah, ada mantan mahasiswa saya yang sudah menikah, punya anak, saudara. Dia nulis di Facebook, dulu sebelum menikah ada yang bertanya, kok kamu nggak menikah? Dia tahu umur sudah berapa ini? Hampir 30 tahun kok nggak menikah. Saudara gitu ya. Terus akhirnya menikah.
Lalu setelah menikah ada juga yang bertanya kepadanya, "Lo kapan punya anak? Oh, sudah menikah berapa tahun kok belum punya anak?" Katanya gitu. Lalu lahirlah anaknya yang pertama. Ada orang lagi yang bertanya juga, "Loh, anakmu satu ya?" "Iya." "Kenapa kok nggak dua?" Saudara, gitu ya. "Kenapa kok nggak dua? Kok hanya satu?" Ya, dia tulis pengalamannya itu di Facebook. Saya baca banyak yang komen. Lalu dia menjawab, yang penting kualitas. Artinya apa? Buat apa anaknya banyak tapi tidak mempedulikan, ya, tidak memberi kehidupan yang lebih baik, tidak memberi pendidikan yang lebih baik. Buat apa? Lebih baik anak saya satu, ya saudara, tapi saya memberi perhatian, memberi pendidikan yang terbaik buat anak saya. Lalu saya bilang, bagus satu, tapi lebih baik dua. Kenapa? Supaya kalau orang tua nanti sudah tidak ada, anak itu punya saudara kandung, saya bilang begitu, saudara. Nah, ini kan menunjukkan apa, saudara? Bertanggung jawab ya, seperti perwira itu tadi. Saudara punya jabatan ya di keprajuritan Roma, boleh dikatakan di sini menunjukkan apa? Sikap kerendahan hatinya antara tuan dengan hamba, tidak memperlakukan ya hamba itu orang yang di bawah status sosialnya. Nah, itu iman yang besar, saudara. Nah, saya harap kita belajar dari yang pertama, yang sederhana ini. Jadi kalau saya dan saudara ingin disebut punya iman yang besar, ya kita hargai orang lain, terutama orang yang status sosialnya di bawah kita, saudara. Lalu yang kedua, ayat yang ketiga nanti baca di Lukas pasal 7 ya, ayat paralelnya. Bertanggung jawab atas kesembuhan anak atau hambanya itu. Nah, sedikit aneh. Anehnya bagaimana, saudara? Hamba pada zaman itu sebenarnya dianggap bukan seseorang, tetapi sesuatu. Nah, bahkan tuan itu boleh membunuh ketika hambanya yang sudah tidak produktif lagi. Istilahnya kalau sakit-sakitan buat apa? Tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan, tidak bisa menolong. Ya, benar ya, saudara. Jadi zaman itu, ya, tuan itu boleh membunuh hamba itu. Atau memulangkan. Sebab dijual di pasar budak pun juga nggak laku. Ya, kenapa? Karena hamba ini buruk, sakit-sakitan, ya badannya kurus ya, saudara. Nggak bisa, mau dipakai apa? Ya, harusnya bisa diusir atau bahkan dibunuh, saudara. Tapi kita belajar perwira ini tidak melakukan seperti itu. Dia tidak menganggap hambanya itu sesuatu, tapi seseorang. Sebagai anggota keluarga, bahkan bertanggung jawab untuk kesembuhan hambanya itu. Wah, ini kan luar biasa ya, saudara. Kalau kita punya hamba yang bekerja di rumah kita, kalau mereka sakit, ya mungkin kalau konteks sekarang ya ada BPJS gitu ya, saudara ya. Kalau kita ya rumah sakit yang bagus lah. Kalau dia ya sudah klinik atau puskesmas begitu ya, saudara. Tapi kita lihat tuan ini ya tidak akan memperlakukan begitu ya, saudara. Tidak memilih-milih ya. Ya seharusnya memang nggak boleh memilih-milih. Yang penting sembuh. Ya beri penanganan yang terbaik kan begitu. Jadi iman yang besar, iman yang bertanggung jawab. Nah, saudara berusaha mengundang Yesus, lalu meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Itu perwira ya. Dia tidak membunuh hamba itu, tapi memiliki sikap yang sebaliknya. Berusaha mengundang Yesus. Nah, ini sikap dari penyerahan total kepada Yesus. Nah, yang kuning kita bisa lihat. Satu sisi kita berserah kepada Tuhan, betul? Sisi yang lain bertanggung jawab atas kesembuhan hambanya. Nah, artinya berserah kepada Tuhan itu tidak merupakan tanggung jawab. Ya, contoh waktu sakit, ya apa hanya berdoa? Tidak, saudara. Pasti pergi ke dokter. Nah, seringkali orang hanya berserah kepada Tuhan. Ya, urusannya Tuhan, katanya gitu ya. Sudah tak serahkan sama Tuhan, tapi dia nggak buat apa-apa. Ya, nggak bisa, saudara. Ya, punya pergumulan hidup, masalah hidup. Karena kita yang melakukannya, sehingga kita mengalami, ya istilahnya, hasil dari tindakan kita. Ya, kita berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, berserah saja nggak cukup ya. Ada tanggung jawab untuk berusaha menyelesaikannya. Dan itu yang sudah dilakukan oleh perwira Romawi itu. Dan ketika dua hal ini tidak bisa dipisahkan,
kita memiliki iman yang besar. Lalu yang ketiga, apa tandanya iman yang besar? Ya, kalau saudara baca di Lukas 7 itu peduli pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Ya, padahal perwira ini bukan orang Yahudi, orang Romawi, saudara. Tapi dia peduli pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Nah, pertanyaannya orang Yahudi sendiri bagaimana sikapnya dengan rumah ibadatnya? Ya memang ada perwira Romawi yang saleh ya, Kisah Rasul 10 ayat 1-2 itu ada Cornelius, itu perwira Romawi yang sepangkat ya, sederajat dengan perwira Kapernaum ini, saudara, yang benar-benar memperhatikan ya orang Yahudi dan rumah ibadah. Nah, saya mau menunjukkan apa bagian ini, saudara. Kalau orang Yahudi sendiri gak peduli dengan rumah ibadahnya, saudara, padahal mengaku keturunan Abraham, keturunan orang yang taat, tetapi justru kita lihat tidak taat. Justru orang lain yang membantu pembangunan. Ya sebenarnya malu ya saudara. Ya, jadi kita lihat pedulikah kita dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin kita gak bangun satu gereja, ya memang ada orang-orang yang bisa bangun satu gereja. Ya karena orang itu kaya raya, bisa ya saudara-saudara. Tapi mau menunjukkan pada kita iman yang besar itu apa ketika kita peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kita beribadah di sana. Ya, seringkali kan saya kasih guyonan itu. Penyakitnya orang Kristen itu ya, 6D, ya datang duduk dengar dekur derma dada. Nah, saudara itu kan nggak peduli sama sekali. Pokoknya aku datang lah Pak. Pokoknya aku beribadah loh Pak. Jadi gereja mau apa, butuh apa, pekerjaan Tuhan perlu ini, ya, dia nggak peduli saudara. Tapi justru sebaliknya kalau kita peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, berarti kita punya iman yang besar. Yang terakhir, saudara, iman yang besar itu, iman yang hidup itu kalau hidupnya berpusat kepada anugerah Tuhan. Ya, perwira ini mengatakan begini. Ya, waktu Yesus mau datang, dia berkata begini, menyuruh hambanya ya di dalam kitab yang lain. Sudah jangan suruh guru datang, ya katakan saja sepatah kata. Tapi Yesus kan datang, saudara. Nah ketika Yesus datang di tengah perjalanan dia utus hambanya, katakan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia ngomong gitu saudara. Nah pertanyaannya apa rumahnya jelek? Ya toh, seringkali kalau orang mau datang ke rumah kita kan kita juga ngomongnya, wes gak usah gitu ya. Apalagi kena COVID kemarin sangat jarang bertamu ya saudara. Walaupun sekarang sudah mulai lagi. Ya tapi kan dulu mesti datang dan lain sebagainya. Enggak usah. Apa artinya enggak usah? Nah ketika sudah datang dikatakan apa? Inilah gubukku. Wah gubuk kok pilar-pilarnya seperti itu ya saudara ya. Saya pernah pelayanan saudara di daerah Surabaya Barat ya. Itu rumahnya gede di persekutuan itu. Lalu tiang-tiangnya itu loh. Waduh seperti tiang-tiang apa itu? Di kerajaan Roma itu loh. Memang arsitekturnya seperti kerajaan Roma gitu. Waduh ini tiangnya tok itu ya. Berapa pikir saya saudara. Ya. Kok ya bisa, inilah Pak gubukku. Waduh, kalau gubuk aja bagusnya seperti ini, saudara, coba lihat ya. Lalu rumah yang bagus kayak apa? Ya, ini merendahkan dirinya ya, saudara-saudara ya. Nah, perwira ini apa rumahnya jelek? Sampai mengatakan kepada Yesus melalui utusannya, jangan Yesus pergi ke rumah. Aku gak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita ambil? Perwira ini sedang berhadapan dengan siapa? Walaupun dia orang kaya, punya pangkat, ya punya kedudukan, ketika ia sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus yang berkuasa dan berdaulat penuh atas segala ciptaannya, Bapak Ibu Saudara, dia merasa tidak ada apa-apanya. Ya, jabatannya, pangkatnya, kedudukannya, apa yang dia miliki dibanding dengan Yesus, ketemu Yesus, tidak ada apa-apanya. Makanya kita lihat ketika Yesus datang, perwira ini menyembah, saudara. Ya, nah sikap yang sulit ya sebenarnya, punya segalanya lalu bisa merendahkan dirinya. Ya, justru yang terjadi kan malah sebaliknya. Tapi perwira ini memberi contoh, walaupun dia orang terhormat, kaya, punya kedudukan, ketika bertemu dengan Yesus, saudara, dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan. Bahkan dikatakan di tengah jalan itu menyuruh hambanya, katakan saja sepatah kata. Kalau hambaku sembuh, pasti aku percaya hambaku atau anakku itu sembuh. Kalau tidak, ya tidak. Nah, saudara, di hadapan Tuhan,
perwira ini tidak ada apa-apanya, tidak dapat membanggakan dirinya. Ya sama, Petrus juga, Lukas 5 ayat 8, saudara. Ketika dia menangkap banyak ikan, karena Yesus yang memberi nasihat, ya harusnya mengucapkan terima kasih. Nasihatnya dituruti, ada hasilnya. Karena sepanjang malam sudah bekerja, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi justru yang terjadi apa? Petrus usir Yesus ya. Pergilah daripadaku, sambil dia menyembah, lalu berkata, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Jadi sekali lagi, kerendahan hati, Bapak Ibu, ketika bertemu dengan Tuhan. Ya, kalau kesombongan itu muncul, bagaimana anugerah itu bisa kita terima? Tapi sebaliknya, kalau kita penuh dengan kerendahan hati seperti perwira ini, kita akan mendapatkan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Perwira ini mengutamakan kata-kata Yesus. Mengutamakan kata-kata Yesus. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya apa, saudara? Hidupnya mengutamakan firman ya. Firman Tuhan yang menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Nah, itu saudara tanda dari iman yang besar. Apakah kita memiliki iman yang seperti itu? Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Syarif. Yohanes pasal yang ke-5 tentang penyembuhan di hari Sabat ya. Kalau saudara lihat di pasal 5. Ya, coba kita baca dulu ayatnya, sudah ada di slide-nya. Penyembuhannya ada di kolam Bethesda. Nah, saya tadi cari gambarnya kira-kira seperti itu. Ya, kolam Bethesda-nya, saudara-saudara. Ya. Seperti kolam apa itu ya? Ya, kolam renang ya. Enggak tahu sampai sekarang masih ada enggak ini. Kolam Bethesda itu, saudara. Ya, seperti itu. Banyak orang sakit berkumpul. Nah, lalu ada orang yang sakit yang jadi titik perhatian Tuhan ya, saudara. Waktu ditanya maukah engkau sembuh? Ya, orang yang sakit itu menjawab tidak ada orang yang menolong aku untuk ke kolam. Dan orang lain mendahului aku ke kolam. Nah, orang yang mendahului ke kolam itu yang sembuh. Ya, dia berkata begitu ya, saudara. Ketika malaikat mengguncangkan air itu, maka apapun penyakit orang yang kena guncangan air akan sembuh, saudara. Oke, kita lihat dulu ayatnya. Ayat 1 sampai 18 agak panjang, saudara. Yang berbunyi demikian, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, tidak disebutkan sakit apa, tapi yang jelas 38 tahun, saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, harusnya jawabnya simpel ya, aku mau sembuh, gitu aja. Tapi orang ini ngomongnya gimana? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepada dirinya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?
Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah berpaling ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hukum hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, itu kisahnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat memang peristiwanya terjadi di hari Sabat. Dan menurut Taurat, pada hari Sabat orang harus beristirahat karena hari perhentian ya, tanpa melakukan kegiatan apapun. Ya. Sabat itu tidak mengikat. Harusnya ya, di dalam memperingatinya manusia itu bebas dan hidup penuh dengan sukacita. Nah, Sabat adalah hari bagi Tuhan, umat Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang dibacakan dari Taurat dan berdoa bersama-sama. Sabat bukanlah hari yang muram, tetapi penuh dengan kegembiraan bersama-sama dengan keluarga, dengan makan bersama untuk mempererat tali persaudaraan. Nah, harusnya Sabat seperti itu. Nah, saudara, kalau di konteks orang Israel, ya Sabat yang sebaliknya ya. Jadi mengikat, terus saudara, takut benar-benar itu hari istirahat total untuk Tuhan, ya nggak lakukan yang lain, ya saudara. Tapi sebenarnya Sabat yang sejati, nah Tuhan mau mengajarkan Sabat itu bukan yang seperti itu lagi, ya saudara. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan oleh banyak orang Yahudi tadi, ya, apakah Yesus melanggar hukum Taurat dengan melakukan perbuatan pada hari Sabat? Ya, saudara. Ya, di bagian yang lain itu ada kisah, yaitu di hukum Taurat ya, di kitab Taurat, Bapak Ibu, dikisahkan lalu dikutip di Perjanjian Baru. Kalau lembu saja, ya kakinya terjepit, sehingga tidak bisa buat apa-apa, walaupun itu hari Sabat, maka manusia harus menolongnya. Lalu Yesus mengatakan, apalagi ini manusia yang perlu pertolongan. Nah, bagi orang Yahudi kan seolah-olah lembunya lebih berarti dibanding manusia. Menolong lembu lebih baik daripada menolong manusia. Nah, konsep berpikir yang seperti itu yang mau diubah oleh Tuhan, saudara. Ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi, apakah Yesus melanggar Sabat? Ya, nanti kita diskusikan bersama. Nah, Bethesda adalah tempat pemandian di Yerusalem yang mempunyai 5 serambi tadi dikatakan ya. Luasnya cukup untuk memuat banyak orang. Nah, artinya rumah belas kasihan ya, dari kata Aram Bethesda itu artinya rumah belas kasihan. Makanya di situ dikatakan banyak orang yang sakit mengenai air itu kena air sembuh. Ya. Tapi tidak semua penyakit sembuh di sana Bapak Ibu ya, tergantung cepat mana. Saudara, goncangan air, orang lain masuk, ya kalau dia terlambat ya dia tidak akan mengalami kesembuhan. Nah, kita lihat saudara ayat yang keempat. Tadi dikatakan yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu dia sembuh. Ya, oke, ini saya kasih ke aplikasi yang sederhana. Ya, masuk terdahulu kan berarti cepat ya. Saudara, buruan gitu ya. Nah, kita di dalam hidup kekristenan kita, ya istilahnya menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Aplikasi praktis ya kita tidak terlambat. Ya, saya mengajar di kelas Selasa kami itu jam 7 tepat kita mulai. Sedikit orang kita mulai. Ya, saudara. Itu praktis sebenarnya ya. Onsite aja nggak boleh telat, apalagi online ya harusnya nggak boleh telat ya saudara. Ini sederhana. Beribadah juga ya nggak boleh telat. Ya ini contoh kegiatan apapun juga nggak boleh telat. Nah kalau tempatnya baru Pak maklum nanti ya survei dulu ya saudara. Sampai liburan kemarin itu
ke Nganjuk, ke kampus, itu bukan Nganjuk kotanya Bapak Ibu, masih masuk lagi 20 kilo. Ternyata memang daerah gunung-gunung di sana. Saya survei dulu. Nah, makanya saya izin sama Pak Sarip, sinyalnya nggak ada. Jadi nomor saya itu sinyalnya itu nggak ada. Jangankan internet, untuk telepon aja nggak bisa, SMS aja nggak bisa, saudara. Ya, benar-benar. Memang pihak sana sudah mengatakan nggak ada internetnya, Pak. Wah, saudara, jadi benar-benar di desa. Ya, nah supaya jangan sampai kesasar atau apa, nggak tahu tempat, ya survei dulu. Ya, saudara. Nah, kata pergunakanlah waktu ini istilah perdagangan di pasar ya sebenarnya. Artinya itu borong waktu itu. Ambil cepat-cepat ya ke semua kesempatan yang bisa diambil. Ya, saudara. Ini artinya. Sebab kalau kita tidak ambil, kita akan kehilangan. Gitu ya. Jadi waktu yang dimaksud bukan waktu Rabu ini ada, nanti Rabu depan ada, yaitu namanya kronologis ya. Tapi waktu yang dimaksud di sini adalah kairos atau kesempatan. Ya, kalau sudah lepas, ya sudah, kita nggak akan mengalami yang sama lagi di sana, saudara. Karena sudah habis, ya sudah nggak ada lagi. Dan kalau itu kita tidak ambil, biasanya orang menyesal ya, saudara. Kenapa kok aku tidak lakukan saat itu? Sekarang udah nggak ada lagi ya, terlambat, gitu ya, saudara. Penyesalan yang ya harusnya tetap diingat. Ya, saya mengalami itu ketika di luar pulau, Bapak Ibu. Anak pemuda telepon saya pagi, Pak tolong datang ke rumah atau rumah sakit, saya lupa, doakan mama saya. Ya, lalu saya bilang, oke, nanti malam ya setelah ibadah pemuda. Karena hari itu Sabtu lagi mempersiapkan. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Sabtu sore dia telepon saya balik, telepon saya lagi dan berkata, mama sudah meninggal. Wah, saya merasa, aduh, coba kalau saya tadi berdoa, memang ada kemungkinan meninggal, ada kemungkinan tidak, toh Bapak Ibu. Ya, itu yang ada di hati saya. Waduh, saya menyesal sekali. Ya, saudara, makanya sekarang kalau minta doa sakit atau apa, ya langsung saya lakukan. Karena saya nggak mau mengalami penyesalan yang kedua seperti itu. Ya, nah itu bicara kesempatan. Ya, ambillah gitu, pergunakanlah cepat-cepat gitu, saudara. Sebab kalau itu lewat, menyesal yang terjadi. Yang terdahulu masuk cepat-cepat buru-buru, dia yang mengalami kesembuhan. Itu bagian yang pertama. Lalu yang kedua, ya, meresponi apa yang Yesus katakan. Yesus tadi bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, sebenarnya jawabannya ya aku mau sembuh gitu ya. Tapi coba lihat. Ya, ini orang ini masih muter ya, saudara-saudara ya. Orang sakit ini tidak langsung menjawab pertanyaan Yesus. Malah sebaliknya apa? Ia menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu dia menurunkannya ke dalam kolam. Ya, ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya, aku mau sembuh, kan gitu. Selesai. Ya, Tuhan sembuhkan. Tapi orang ini berkata, bahkan menyalahkan orang lain. Guru, nggak ada orang lain yang menolong aku untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu. Nah, saudara, seringkali terjadi juga ya. Justru kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapa lagi ya. Harusnya dia tanggap, cepat meresponi apa yang Tuhan katakan. Lalu ayat 14, nah Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Nah, apakah penyakit orang tersebut karena dosa? Saudara, ada beberapa kali ya, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, lalu orang itu sembuh, selalu Yesus berkata, jangan berbuat dosa. Ya, memang ada penyakit yang disebabkan karena dosa, ya, sebagai akibat kamu mengalami itu. Ya, itu karena akibat engkau lakukan, ya sudah, engkau tanggung. Ya, contoh yang sederhana apa? Orang kena kanker paru-paru. Kenapa? Ya karena engkau merokok. Jadi engkau yang tanggung. Saudara. Ya, berdoa Tuhan ampuni, sudah merusak paru-paru yang bagus yang diciptakan Tuhan, ya Tuhan ampuni, tapi penyakit paru-parumu itu ya engkau yang tanggung. Ya, ini seringkali kan
ada di sekitar kita ya, Bapak Ibu, kita yang berbuat ya, kita yang melakukan, lalu akibatnya kena ke kita. Nah, kita nggak menyadari ya saudara. Tuhan lakukan mujizat lah, ya bisa Tuhan lakukan mujizat bisa, tapi umumnya yang ini saudara jarang ya terjadi. Karena penyakitnya, karena salahnya sendiri. Jadi mesti harus stop. Ya, sampai kapan dia stop merokok contohnya? Ya sampai dokter berkata sekarang jangan merokok lagi. Kalau dokter tidak mengatakan jangan merokok, ya tetap merokok, saudara. Ini contoh yang sederhana. Ya, jadi ada karena dosa bisa menanggung akibat dari dosa itu sakit, saudara. Tapi tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa. Ya, bisa jadi karena dosa, makanya Yesus memerintahkan setelah sembuh jangan berbuat dosa lagi. Ya, berbuat dosa yang terus-menerus dilakukan, saudara. Ini penting ya, karena Tuhan sudah mengampuni, jangan berbuat dosa. Nah, ini sama seperti yang dialami oleh wanita Samaria tadi. Ya, kalau bedanya wanita Samaria ini sakit rohaninya, saudara sakit jiwanya mungkin gitu ya. Hidupnya rusak seperti itu. Kalau yang orang ini, saudara sembuh dari sakit fisik ya, nggak disebutkan apa. Ada penafsir mengatakan sakit lumpuh. Karena Tuhan berkata angkatlah tilammu dan pergilah ya, berjalanlah. Ada yang mengatakan lumpuh, tapi ada juga yang mengatakan nggak tahu sakit apa. Yang jelas parah. Sampai tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali tiduran saja ya, ditilam. Nah setelah sembuh, ayat 15, menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Nah aplikasi praktisnya apa? Setelah mengalami pertolongan Tuhan, saudara-saudara bersedia bersaksi dan menceritakan perbuatan Tuhan itu kepada orang lain. Bukan mujizatnya saja yang kita ceritakan, tapi yang terpenting apa? Sang pembuat mujizat. Ya, itu yang harus diceritakan. Saudara. Ya, minggu kemarin saya sudah kasih kesaksian kan, saudara, sederhana. Ya, mungkin ada yang belum dengar, sebelum Imlek itu loh. Saya ngomong sama istri pulang ibadah kalau nggak salah ya. Ayo beli buah. Nggak usah katanya gitu ya, ngirit ya saudara-saudara gitu ya. Kalau istri ngomong ngirit nggak ada duit ya sudah ya kan. Lah sore itu tiba-tiba ada yang telepon, sudah ada di rumah posisinya, oh sudah dekat nih pintu gerbang perumahan, paling 5 menit ya sudah, tunggu nanti ada barang datang ya, terima saja. Ternyata yang dikirim memang bingkisan Imlek, saudara-saudara, buah seperti yang saya maksud. Nah ini mujizat ya saudara ya. Yang kedua Alkitab ya, yang edisi kedua ini saudara, ini unik gitu ya. Di gedung extension di gereja itu ada 2 ruang, saya 1 ruang di sebelahnya, istri di sebelah. Istri saya teriak, beli toh Alkitab edisi kedua terjemahan baru itu. Nggak usah, saya ngomong gitu saudara. Kenapa? Di gereja sudah beli, jadi kita pakai itu aja. Bener nih nggak beli, tinggal klik saja ini di handphone, nggak usah. Ya sudah, ketika pulang dari kantor, dari gereja, sampai rumah, lalu sorenya, Alkitab ini nyampe di rumah, saudara. Jadi kita tidak ngomong sama orang-orang itu, ya saudara lihat ya, terpesona. Ya sebenarnya mujizat itu membuat kita lebih mengenal sang pembuat mujizat. Sebenarnya saya nggak mau cerita yang begini-begini. Banyak saudara yang saya alami ya. Saya nggak mau cerita. Tapi ada orang yang berkata, nggak apa-apa Pak, ceritakan saja. Itu karya Tuhan nyata dalam hidupmu dari hal yang terkecil. Ya saudara, oke lah, ya sudah saya ceritakan. Jadi saya punya Tuhan yang hidup, ya. Dan ini nggak terus-terusan ya Bapak Ibu, namanya mujizat itu nggak terus-terusan. Sesuai kebutuhan Bapak Ibu, ya, sesuai kebutuhan. Walaupun nyanyinya, ku percaya mengalami mujizat setiap hari, ya, tapi sebenarnya mujizat itu sesuai kebutuhan dan tidak terus-menerus. Ya, yang setiap hari pemeliharaan Tuhan yang kita alami atau pertolongan Tuhan, ya, saudara. Nah, yang penting adalah memberitakan, menyampaikan ya Yesusnya yang melakukan, yang membuat mujizat dalam hidup kita. Jadi bukan mujizatnya yang dibesarkan. Kita ingat ya di Injil Yohanes yang awal-awal kan saya sudah jelaskan, kalau mujizat itu identik dengan tanda. Makanya perwira Kapernaum tadi, pegawai istana, dikatakan oleh Yesus apa? Jikalau engkau tidak melihat tanda dan mujizat, kamu gak akan percaya. Nah ini boleh dikatakan iman ya, saudara,
orang yang belum percaya Tuhan. Biasanya kalau mengalami mujizat, melihat mujizat, barulah percaya. Kalau nggak mengalami mujizat, nggak mungkin mau percaya. Betul ya? Tapi kalau orang Kristen beda sebenarnya. Tidak mengalami mujizat, tetap percaya kepada Tuhan Sang Pembuat mujizat. Tuhan tetap baik walaupun tidak mengalami apa yang seperti orang lain alami. Ya, sebab iman seseorang, pengalaman iman, pengalaman rohani seseorang kan tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Aku nanti juga mengalami yang sama seperti apa yang kamu alami. Enggak, saudara-saudara. Ya, walaupun ada hamba Tuhan yang mengajarkan seperti yang saya alami, saudara juga mengalami seperti saya. Sebenarnya enggak begitu. Ya, saudara. Buktinya di kolam Bethesda tidak semuanya sembuh. Ya toh, Bapak Ibu, enggak semuanya sembuh. Tuhan tidak menyembuhkan semuanya. Nah, ini yang penting. Jadi tanda ya masih separuh perjalanan ya, berulang kali, dan surat Injil Yohanes menjelaskan itu. Ya, tanda belok kanan. Kita kan enggak berhenti di tanda belok kanan. Kita harus ketujuannya kemana? Belok kanan. Tanda toilet, kita tidak di bawah tanda itu, tapi kita ke toiletnya sana. Nah, itu saudara. Perjalanan harus sampai ke tujuan, yaitu apa? Mengenal Tuhan lebih lagi. Ketika kita mengalami mujizat atau apapun, kita tidak berhenti di situ dan tidak bangga di situ, justru membuat kita untuk semakin lebih lagi berjalan sampai ke tujuan, yaitu mengenal Tuhan. Oke, sedikit lagi saya selesaikan di pasal 5. Setelah itu pribadi Yesus dijelaskan. Kalau saudara baca di perikop itu ya, saudara, pribadi Yesus yang seperti apa, ayat 17 sampai ayat 47. Nah, ini jelas, saudara. Yesus digambarkan seperti anak yang taat melakukan pekerjaan Bapa. Bahkan dikatakan taatnya itu sampai mati di atas kayu salib. Wah, ini pribadi yang luar biasa ya, taat melakukan pekerjaan kehendak Bapa. Bahkan taatnya sampai dia mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Anak yang dikasihi Bapa ayat 20. Nah, lebih jelas dijelaskan saat baptisan ya. Waktu dia keluar dari air, terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu waktu di atas gunung, bukit itu, ada suara juga ya. Wajah Yesus bersinar, Petrus, Yakobus, Yohanes itu terpukau dengan sinar itu. Sampai Petrus berkata, aku dirikan kemah, 3 kemah, 1 engkau, 1 Musa, 1 Elia. Lalu setelah wajah Yesus bersinar, ya dikatakan rupa yang lain, ya sebenarnya menunjukkan ke Allahnya. Ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yang ketiga, dapat membangkitkan orang mati. Karena Yesus sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Wah, ini nggak ada orang lain yang menjamin ya Bapak Ibu, akulah kebangkitan dan hidup. Nggak ada, saudara. Tokoh-tokoh yang lain nggak ada. Hanya Yesus yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan hidup selama-lamanya. Makanya di pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada kebangkitan hidup, kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Karena pada dasarnya kita nanti akan bangkit dari kematian, dari kubur, dan kita diubah mendapatkan tubuh yang baru untuk masuk dalam kemuliaannya. Lazarus dan seorang muda di Nain yang dibangkitkan dari kematian. Ini mujizat spektakuler, saudara. Lalu siapa Yesus? Diutus oleh Allah. Ya, utusan memiliki kuasa dari yang mengutus. Seringkali orang terjebak di sini, mana Yesus itu Tuhan, mana Yesus itu Allah, dia adalah utusan. Ya betul, waktu dia jadi manusia, dia utusan. Ya saudara, ini yang seringkali tidak bisa dipahami. Ia adalah anak manusia, lahir seperti manusia. Sebutan anak manusia merupakan gelar yang sama dengan sebutan anak Allah. Jadi bukan secara biologis, Bapak Ibu. Atau keluarga ya. Memang namanya siapa? Anak Allah. Siapa namanya? Anak Daud. Ya, anak Abraham, saudara. Gitu ya. Ia lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Yesus. Dan kehadirannya sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Nah, apa yang kita renungkan dalam bagian ini, Yesus menyadari dirinya adalah Allah. Ya, dia manusia, dia juga Allah. Kapan? Waktu dia ada di dalam dunia. Sebelum dia ada dalam dunia, Allah. Waktu di dunia, Allah dan manusia.
Waktu dia naik ke surga, kembali lagi. Saudara, dia Allah. Ada persekutuan antara Yesus dengan Bapa saat berada di dunia ini. Tidak bisa dipisahkan. Dan cara Yesus bekerja, kalau kita lihat, dia taat kepada Bapa. Meskipun ketaatannya itu membawa perlawanan dari pihak orang-orang Yahudi. Oke, Tuhan memberkati.